Yaqul azza wa jalla, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah orang yang dia mengetahui bahwasannya apa yang diturunkan kepadamu Muhammad adalah merupakan al-haq, kebenaran. Adalah mereka orang-orang yang mengetahui kebenaran, seperti orang-orang yang dia buta, a'ma, orang yang buta, artinya tidak mengetahui. Inna ma yatadakkarul albab. Di sini pun Allah mengakhiri ayat dengan apa? Inna ma yatadakkarul albab. Fala yastawi kaulah, maka tidaklah mereka orang-orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui itu sama. Tidaklah sama orang yang mengetahui pada bahwasannya apa yang Allah turunkan dia adalah kebenaran dan dia adalah petunjuk dan dia adalah jalan kebahagiaan, bersama orang-orang yang sudah buta, sudah tertutup matanya dari jalan ini dan dari ilmu syar'i ini. Farqul alim, di sana ada perbedaan yang besar di antara mereka orang-orang yang tidak tahu dan orang-orang yang tahu. Farqun baina man arafa, ada perbedaan besar di antara orang yang mengetahui kebenaran wastada'a binuri, dan mereka menjadikan cahaya, menjadikan penerangan dengan cahaya ilmu, dan mereka berjalan atas petunjuk ilmu sampai mereka bertemu kelak kepadanya dan mereka merasakan kemenangan dengan kemuliaan dan dengan keagungan. Tidaklah mereka itu sama dengan orang-orang yang telah tidak mengetahui atau telah buta dari jalan ilmu ini, dan wattaba'a hawa, dan dia mengikuti hawa nafsunya, dan dia telah berjalan di atas jalannya syaitan dan jalan hawa nafsu. Tidaklah sama mereka orang yang mengetahui dan orang-orang yang tidak mengetahui. Karena di sini kita sudah tahu orang itu kalau nggak di atas kebenaran, dia mesti di atas kesesatan. Cuma ada dua saja. Dia ketika tidak di jalan Allah, dia di jalan syaitan dan hawa nafsu. Jadi dua ini musuh utama, syaitan dan hawa nafsu. Waqad bayyana Allah subhanahu annahu yarfa'u darajat ahli ilm wa ma dzalika illa li adimi atharihim fin nas wa naflihim lahum, wa lihadza qala ahli ilm ma ahsana atharuhum 'ala an-nas wa ma aqbaha atharun nas 'alaihim. Fa atharuhum bi tawfiqin nas ila al-khair wa irsyadihim ila al-haq wa tawsilihim lil huda, wa hiya atharun 'azimatun syakaraha Allah lahum wa syakaraha al-mu'minuna wa ala ra'sihim ar-rusul alaihi wassalatu wassalam. Fahumul hudatu wa du'atu wa hum a'lamun nas billah wa bi syari'atihi wa afdalun nas ba'da rusuli wa atba'uhum lahum wa a'lamuhum bima ja'u bihi wa akmaluhum da'watan ilaihi wa sabran alaihi wa irsyadan ilaihi. Qala jalla wa ala yarfa'u Allahu alladhina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Wa qala subhanahu wa ta'ala wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumi narfa'u darajatin man nasya. Dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mengangkat derajat ahlul ilm, mengangkat derajat ahlul ilm. Wa ma dzalika, dan tidaklah Allah tidak mungkin mengangkat derajat ahlul ilm ini kecuali karena apa? Azim sya'ni, karena sangat besarnya jasa-jasa mereka atau pengaruh mereka ahlul ilm atas alam-nas, atas manusia. Bagaimana kita mengetahui banyak sekali jasa ahlul ilm, berbeda dengan hanya ahlul ibadah, berbeda jauh. Bagaimana yang kita mengetahui kisah Bani Israil yang membunuh 99 nyawa. Di sini kita dapat melihat dengan jelas perbedaan ahlul ilm dan ahlul ibadah. Orang yang punya ilmu dan orang yang sekedar banyak beribadah saja. Mungkin kita semua sudah pernah mendengar kisahnya. Karena sebab ini, bagaimana dia ahlul ilm ini menyelamatkan orang yang sudah penuh dosa, akhirnya bisa masuk surga. Ini hanya satu orang. Dia punya jasa orang-orang yang baik lain lebih banyak sekali.
dengan sebab ini Allah mengangkat derajat mereka. Maka karena ini ulama berkata, ma'ahsana atharuhum 'alan nas. Alangkah baiknya pengaruh mereka penuntut ilmu atas para manusia. Wa ma'akbaha atharun nas alaihi atharun nas alaihi. Dan alangkah jeleknya pengaruh atau balasan-balasan manusia atas mereka. Kita tahu dimanapun ahli ini pasti pernah mengalami cobaan, disiksa oleh para manusia. Imam Ahmad bin Hanbal pernah di penjara dan sebagainya. Padahal Imam Ahmad jasanya begitu besar. Kita lihat para manusia apa yang perlakuan kepadanya, di penjara, disiksa, bahkan banyak yang dibunuh. Maka asal-asal atau pengaruh-pengaruh mereka ahli ilmu kepada manusia adalah dengan apa? Bitaujihin nas ila khair, dengan mengarahkan manusia kepada kebaikan. Wa irsyadhum ilal haq, menunjukkan para manusia kepada kebenaran. Wa tawsilihim lil huda, dan menyampaikan mengarahkan kepada manusia untuk mendapatkan petunjuk. Wa hiya atharun azimah, dan ini asal-asalnya adalah pengaruh-pengaruh yang agung yang mana Allah telah membalas pada mereka ilmu dengan sebab asal-asal tersebut, dan orang-orang yang mukmin senantiasa syakar, bersyukur atas jasa-jasa mereka ilmu, dan terutama atas para pemimpin-pemimpin mereka ilmu. Jadi ini ada pemimpin-pemimpinnya. Siapa mereka? Wahum rusul, mereka adalah para rasul alaihi wassalatu wassalam. Maka mereka para rasul adalah imam-imamnya para ahli ilmu. Dan mereka para rasul adalah a'lamun nas billah, paling mengilmuinya manusia dengan Allah dan dengan syariatnya Allah. Wa afdalun nas ba'da rusul, dan yang paling utama atau yang paling afdalnya manusia setelah para rasul, siapa mereka? Adalah orang-orang yang memiliki ilmu. Karena mereka apa? A'lamuhum bima ja'u bihi. Mereka paling mengilmui dengan apa yang Rasul bawa. Karena mereka punya ilmunya dengan apa saja yang Quran dan hadis datang. Mereka tahu. Mereka tahu aulawiyat. Jadi jika orang beda dengan orang yang tidak tahu itu, di antaranya gimana? Ahlul ilmi ini punya aulawiyat, punya apa yang lebih utama, atau mencari yang lebih utama di antara beberapa amal misalnya. Mereka tahu mana yang lebih utama, mana yang tidak. Misalkan safar, kan di sini ada dalil untuk rukhsah, kan bisa dijamak rukhsah. Kalau orang awam mayoritas mesti mereka tidak tahu, mereka sholat ya, mereka lebih mikir saya sholat di masjid walaupun safar lebih baik karena sholat di masjid. Padahal sebenarnya tidak. Yang di kalau safar Allah memberikan keringanan untuk rukhsah, dan Allah ini Allah suka untuk rukhsahnya diambil, suka Allah. Wa akmalun, dan mereka ahli ini apa ini? Sempurna, paling sempurna dari sisi apa? Berdakwah kepada jalan Allah. Wa sabran, dan mereka paling bersabar atas apa-apa saja yang menimpa mereka. Dan mereka selalu menunjukkan kepada jalan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Allah senantiasa mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, walladzina utul ilm, dan orang-orang yang memiliki ilmu darajat, beberapa derajat." Maka Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tilka hujjatuna," dan itulah hujjah kami yang kami berikan kepada Nabi Ibrahim. Ini di dalam surat Al-An'am, ketika Nabi Ibrahim diberi hujjah untuk menyadarkan kaumnya, di mana beliau berkata ketika punya kita, dia bilang, ini Tuhanku. Dia bukan berarti Nabi Ibrahim tahu ini Tuhannya, tidak. Ini hanya untuk hujjah kaumnya, untuk metode dakwah Nabi Ibrahim kepada kaumnya. Jadi di hadapan kaumnya beliau
sambil melihat langit, beliau bilang, oh ini Tuhanku. Ketika bintangnya hilang, dia bilang, oh ini hilang, masa Tuhannya hilang? Bilang kaum mereka berpikir, dia kaumnya berpikir. Ketika lihat bulan, dia bilang, oh ini Tuhanku. Pas hilang, dia bilang, kalau Allah tidak, jika saja Allah tidak memberikan hidayah kepadaku, aku bisa menjadi orang yang sesat. Jadi menyindir kaumnya. Ketika datang anak yang lebih besar lagi, dia bilang, ini Tuhanku, ini yang paling besar ini Tuhanku. Tapi ternyata apa? Hilang juga dunia. Jadi dia berlepas diri dari kaumnya. Inilah hujah yang kita berikan kepada Nabi Ibrahim. Narfa'u darajat liman nasya. Kami senantiasa mengangkat derajat orang-orang yang kita kehendaki. Kemudian saya berkata, wa bayyana azza wa jalla anna al-ilm humul ladzina yakhshawnahu 'ala al-haqiqati wal kamal. Wa in kana al-khashyatu mawjudatan min al-mu'minina umuman wa min ba'di al-akharina, walakin al-khashyatu Allahi 'ala al-kamal wal haqiqah lil ulama wa 'ala ra'sihim rusul 'alaihi wassalatu wassalam. Qala Allah inna ma yakhshallaha min 'ibadihi ulama, yakni al-khasyatal kamilah. Dan Allah menjelaskan bahwasannya ahli ini mereka ini adalah orang-orang yang memiliki rasa khasyah atau mereka takut, memiliki rasa takut kepada Allah alal haqiqah, atas rasa takut yang sebenar-benarnya, haqiqah yang sebenarnya rasa takut, wal kamal, dan atas rasa takut yang sempurna. Saya berkata, walaupun rasa takut ini terdapat di dalam beberapa kaum mukminin secara umum, kita tidak mungkin bahwasanya setiap orang yang mengaku beriman memiliki rasa takut. Tapi apa? Akan tetapi rasa takut kepada Allah atau sifat khasyah kepada Allah atas kesempurnaan dan yang sebenarnya itu apa? Hanya milik para ulama. Jadi hanya mereka yang memiliki rasa takut yang sempurna. Sebagaimana Allah berfirman, innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Di sini ada yang tadi kita sebut innama ini di dalam bahasa Arab kan ada hasr, pembatasan. Hanyalah yang takut atau memiliki rasa takut kepada Allah di antara ibadi, di antara para hambanya hanyalah ulama saja. Maksudnya apa? Rasa takut yang sempurna. Bukan berarti selain ulama tidak memiliki rasa khasyah. Tidak, sudah dijelaskan oleh Syekh. Ada rasa khasyah di kaum mukminin, tapi yang sempurna itu apa? Cuma milik ulama. Kita tahu ulama ini seperti kisahnya Imam Ahmad bin Hanbal dipaksa mengatakan Al-Quran makhluk. Tidak, karena mereka memiliki rasa khasyah yang sangat kuat kepada siapa? Kepada Allah. Berbeda dengan yang lainnya, terpaksa ikut-ikutan karena takut di penjara atau takut di apa? Takutnya ada takut kepada Allah tapi juga takut kepada para penguasa. Bagaimana mereka kisah-kisah para nabi, ada anaknya Al-Qudai bin Iyad, bagaimana beliau wafat ketika sholat dan ketika imam membaca ayat-ayat tentang peringatan hari kiamat. Beliau sampai wafat saking takutnya kepada Allah. Pingsan kemudian meninggal. Karena mereka melihat dari ayat-ayat ini seperti merasakan, seperti melihat di depan mata. Karena kalau kita memiliki iman yang tinggi kepada Allah, kita sudah mempelajari nama-nama sifat-sifatnya, kita semakin yakin ini adalah benar Al-Quran. Karena banyak, coba misalkan ada presiden bilang, datang ke suatu daerah bilang, yang datang kepada saya, setiap orang dalam saya misalnya dikasih mobil, setiap orang langsung antri panjang buat dapat mobil, dapat sembako. Padahal ini hanya makhluk. Kalau karena kita sudah mengetahui dia presiden, dia mampu dengan begini-begini, ya kita datang. Bagaimana dengan Al-Quran? Al-Quran kalau kita mengetahui Allah Maha benar,
Di dalam Al-Quran Allah memperingatkan siapa yang bermaksiat, siapa yang melakukan ini ada hukumannya ini, siapa yang melakukan kebaikan ada surga. Bagaimana kita hanya sekedar pengetahuan, oh iya, ketika di masjid kita dapat ambil peringatan, nanti pulang rumah lupa lagi. Padahal ini Allah lebih ya Rabbul Malikul Mulk, Raja dari segala raja, yang berkata di dalam Al-Quran. Kalau kita benar-benar mengimani, mengetahui sifat-sifat Allah, insya Allah kita akan sangat takut ketika kita melanggar perintahnya. Makanya di sini dijelaskan oleh Syekhuna Syekh bin Baz, hum akhsyan nas lillah. Wal ulama humul arifuna billah wa bi asma'ihi wa sifatihi wa bi syari'atihi allati bu'itha biha rusuluhu. ولهذا قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما قال له بعض الناس مستثقلا العلم الذي أرشده الله إليه لسنا مثلك يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. Dan ulama mereka adalah orang-orang al-arif, orang-orang yang betul-betul mengenal billah, dengan Allah, dan dengan asma'i, dengan nama-nama di Allah, dan dengan sifat-sifatnya di Allah, syariat, dan dengan syariatnya Allah, yang mana dengan syariat tersebut para rasul diutus. Dan kali ini Nabi kita Nabi Muhammad SAW berkata, tatkala sebagian manusia, maksudnya sebagian sahabat berkata kepada Nabi, yang mana mereka para sahabat ini menganggap berat dengan ilmu yang Rasul bawa ini. Nah, mereka berkata, sahabat, lasna mithla ya Rasulullah. Kami tidak seperti engkau wahai Rasulullah. Kita tidak seperti engkau. Sungguh Allah sudah mengampuni seluruh dosa-dosamu, baik yang lalu maupun yang akan datang. Kemudian Rasulullah membalas, amma wallahi, adapun demi Allah, sesungguhnya aku adalah la akhsyakum, adalah yang paling akhsya, yang paling memiliki rasa takut kepada Allah di antara kalian, dan yang paling bertakwanya kalian kepada Allah. Karena di sini ada dalil bahwasannya semakin orang mengetahui kepada Allah, semakin dia akhsya, semakin paling bertakwa, paling memiliki rasa takut dan paling atqa, paling bertakwa. Kemudian para ulama billahi wa bihi wa bi asma'ihi wa sifatihi hum akhsyan nas lillah wa aqwan nas fil haqq ala hasabi ilmihim bihi wa ala hasabi darajatihim fi dzalik wa a'lamu fi hadha wa akmalu fihi hum rusul alaihi salatu wassalam fa hum akhsyan nas lillah wa atqahum lahu. Waqad ja'at fil ahadits an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi bayan fadlil ilm wa takahara fi dzalika fa min dzalika qawluhu alaihi salatu wassalam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Akhrajahu Muslim fi sahihihi rahimahullah. Fa hadha yadulluna ala anna tulabal ilm ala khairin 'azim wa annahum ala tariqi najatin wa sa'adatin liman aslaha Allah niyatahu fi talabil ilm. Maka para ulama atau para orang-orang yang mengilmui dengan Allah dan dengan agamanya dan dengan nama-namanya Allah dan dengan sifat-sifatnya Allah, mereka ini adalah orang-orang yang paling takut kepada Allah dan paling kuatnya manusia di dalam kebenaran. Sesuai ilmu tingkatan mereka, sesuai ilmu. Semakin banyak ilmunya orang, semakin takut dia seharusnya. Berbeda dengan sekarang, banyak orang belajar, semakin banyak ilmunya, semakin jelek amalnya. Banyak sekarang yang didapati di zaman ini. Karena mereka tidak mengamalkan ilmu. Mereka mungkin punya ilmu banyak, tapi mereka tidak mengamalkannya. Padahal ilmu ini harus diamalkan.
Karena kita tahu di dalam Al-Quran disebutkan tidak ada Allah menyebutkan kita masuk surga dengan sebab ilmu. Tidak. Di antara ayat-ayatnya misalnya, tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Atau yang seluruh ayat-ayat di Al-Quran mesti menjelaskan bahwasanya kita masuk surga dengan sebab apa? Amalan. Tapi bagaimana kita beramal? Nah, sebagaimana yang tahu yang kita singgung di awal, beramal harus ada ilmunya. Jadi kita berilmu untuk apa? Beramal. Bukan sekarang kita menuntut ilmu biar bisa debat siapa, biar bisa debat orang ini, biar bisa banyak lah tujuan-tujuan dunia yang lain. Maka di sini Allah di antara hadis Nabi yang menjelaskan yang keutamaan ilmu adalah masalah katorikon. Barang siapa yang menempuh suatu jalan yang tadi sufi ilmu, yang mana orang ini mencari di jalan tersebut ilmu pada ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan kepada surga. Jadi hati-hati kita ketika kita menuntut ilmu, tapi kita tidak merasa dimudahkan untuk beramal. Dan ini berarti Allah menginginkan kebaikan kepada kita atau tidak? Hadis ini menunjukkan kepada kita atas sesungguhnya para penuntut ilmu mereka adalah di atas kebaikan yang besar. Ala khairin azim. Jadi banyak saya ketika ngobrol misalnya kepada teman-teman yang masih pada seumuran-umuran mungkin misalnya, ada kala mereka menanyakan bagaimana nanti urusan masa depan apa? Sebenarnya apa? Masa depan yang mana ini? Masa depan yang betul-betul depan yang harusnya kita pikirkan. Masa depan yang asli di depan, yaitu apa? Masa akhir di depannya kehidupan lagi. Itu yang harusnya kita pikirkan. Ataupun masa depan yang sebentar lagi mungkin akan kita tinggalkan juga, akan menjadi tua. Ya tidak perlu dipikirkan dalam-dalam kalau saya bantah mereka. Karena banyak namanya kita dibedakan tempat-tempatnya. Ketika berkumpul nanti ada masa berkumpul misalnya, ketemu lebaran pasti ada ketemu. Orang mayoritas bukan teman-teman keluarga besar misalnya. Mesti yang ditanya apa? Mana nanti urusan masa depannya ini? Cuma belajar agama saja. Ya, tidak usah dipikirkan. Jadi seperti hadis ini, kalau Allah menginginkan kebaikan, pasti apa? Dimudahkan untuk menuju surga. Kita selalu berharap kita masuk bagian orang-orang ini. Ya, tidak usah terlalu dicemaskan. Tidak ada yang perlu dicemaskan bahkan. Banyak orang, saya kenal salah satu ustaz saya, beliau memiliki istri 2, anak 17. Motor cuma Astrea. Dari dulu, dari pertama nikah beliau cerita, beliau miskin gak punya. Tapi sampai sekarang anaknya 17, istrinya 2, sudah besar-besar, anaknya sudah berkeluarga, masih bisa makan saja, masih bisa memberi makan anak-anak yang 17, istri 2, bisa. Padahal dari dulu, dari pertama nikah, ya beliau bilang kere, gitu. Bahkan beliau kerja di fotokopian tempat. Di fotokopi beliau kerja 20 tahun. Jadi beliau kerja di tempat fotokopian 20 tahun. Nah, selama ustaz saya di Semarang. Ya, hafizahullah. Bisa hidup sampai sekarang. Beliau sudah 50 tahun lebih. Masih bisa makan, bisa memberi makan anak-anak. Wanam ala tariqi najah, dan bahwasanya mereka memilih atas jalan keselamatan dan jalan kebahagiaan. Tapi ingat, di sini beliau mengingatkan kita, liman aslahallahu niyatahu fi talabil ilm. Tadi janji-janji tadi keutamaan ini apa? Liman aslahallahu, teruntuk bagi orang-orang yang mana Allah
memperbaiki niatnya di dalam menuntut ilmu. Wa btaghi bihi wajh Allah azza wa jalla. Wa qasada al-ilma li nafsihi wa qasdul ilmi li nafsihi wa lil amal la li ajli riya'i wa sum'ah aw li ajli maqasid ukhra min al-maqasid al-'ajilah wa inna ma yata'allamu li ma'rifati dini